Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jelita Nurjarum dengan NIM 878208795. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Terbuka Malang. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas tutorial 2 dari mata kuliah Filsafat Ilmu, membahas tentang harmoni filsafat ilmu pendidikan. Hari ini kita akan membedah topik mendasar namun sangat penting, yaitu bagaimana filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan. Seringkali kita menganggap keduanya secara terpisah, padahal mereka adalah dua sisi mata uang yang saling menguatkan. Pada poin pertama, ada peran filsafat ilmu sebagai penjaga ataupun gawang. Filsafat ilmu berperan mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Mengapa? Karena pendidikan bukan hanya sekedar praktik mengajar, tetapi sebuah ilmu yang memiliki landasan yang kuat. Eksistensinya filsafat memastikan pendidikan punya objek kajian yang jelas. Ia menjaga agar metode yang digunakan dalam riset pendidikan tetap objektif dan logis. Nilainya, ia memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak bebas nilai, melainkan harus diarahkan untuk memanusiakan manusia. Pada poin kedua, ada pendidikan memperkuat filsafat, namun hubungan ini tidak searah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga memperkuat filsafat ilmu. Saat praktik dilakukan di lapangan berhasil, melahirkan pemikiran-pemikiran kritis. Disitulah filsafat ilmu mendapatkan nutrisi. Praktik pendidikan menyediakan data empiris yang menantang teori-teori filsafat untuk terus berkembang mengikuti zaman. Pada poin ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi seperti yang telah kita bahas pada minggu lalu. Mengapa filsafat disebut sebagai pisau analisis dalam masa pendidikan? Karena kita membedakan dengan 3 alat utama. Yang pertama yaitu ontologi. Kita bertanya, apa hakikat pendidikan itu? Apa sekedar transfer ilmu atau pembentukan karakter? Yang kedua, epistemologi. Kita bertanya, bagaimana ilmu itu didapat? Ini bicara soal metode, pembelajaran, dan kurikulum. Dan yang ketiga, ada aksiologi. Kita bertanya, untuk apa ilmu itu digunakan? Dan ini bicara soal etika dan manfaat pendidikan bagi masyarakat. Dan yang terakhir pada poin keempat yaitu contoh konkret. Contoh konkretnya bisa dilihat pada kurikulum merdeka. Secara ontologi, kurikulum ini memandang siswa sebagai subjek yang unik, bukan botol kosong yang hanya diisi. Dan secara epistemologi, metodenya berubah menjadi project based learning, belajar dari pengalaman yang nyata. Secara aksiologi, tujuannya adalah membentuk profil pelajar Pancasila yang punya moralitas yang tinggi. Di sini, filsafat ilmu hadir bukan sebagai bioning yang diawang-awang, tapi sebagai panduan nyata dalam kebijakannya. Sebagai kesimpulannya, filsafat ilmu memberikan fondasi yang kokoh agar ilmu pendidikan tidak goyah oleh perubahan zaman. Sebaliknya, pendidikan memberikan jiwa realita pada filsafat. Memahami keduanya, kita bukan hanya menjadi pengajar, tetapi juga menjadi pendidik yang bijaksana. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.